manusia masih isim jenis. Kalau binatang isim jenis, tapi kalau sudah jadi nama Muhammadun, Zaidun, nah itu masuk apa namanya? Isim alam. I pakai isim. Isim isyarah. M, nah di ajurumiyah itu ya, di ajurumiyah itu isim mubham. Tapi kita pecah langsung jadi ismul isyarah dan al ismul mausul. Jadi dua ya. Jadi daim. Nah, yang mubham itu isyarah dan mausul im itu di kitab ajurumiyah. Biar lebih terperinci, maka mubham, isim yang mubham itu belum jelas. Isim yang mubham maka kita ganti dengan isyarah dan mausul. Makanya daim, isim isyarah dan isim mausul. Alif lam, al sajalah, al ya. Bisa nyebut alif lam. Mudofkan kemana? Kelima di atas. Bahasakan begitu. Mudofkan ke 5 di atas. Kalau di ajurumiyah kan 4 berarti ya. Keempat, tapi kita sudah dirubah lah. Mudofkan ke yang 5 di atas. Berubah jadi dia ma'rifah. Baru terakhir apa? Munada. Munada maksudah maksudnya. Munada, nanti bab munada ada. Nah itu yang sudah kita pelajari ya secara globalnya. Intinya begini. Kalau nanti menemukan isim, tanya apakah ma'rifah atau nakiro. Kalau ma'rifah daim al-mumun. Kalau nakiro itu di luar itu. Atau bahasa gampang kemarin apa? Bisa, isim nakiro itu isim yang bisa menerima al. Bisa menerima al. Bukan jadi al, bukan. Kalau alnya itu pasti ma'rifahnya. Contoh lihat ini. Kubun, masukkan al. Oh, berarti kubun nakiro. Paham ya? Zaidun, masuk al. Zaidun, az-zaidu, salah. Nah, berarti bukan. Nah, itu gampangnya. Kitabun. Nah, berarti betul. Kitabun nakiro. Dari al-kitabun nama. Ma'rifah. Paham maksudnya? Yang dimaksud dengan isim nakiro adalah isim yang benar gitu ya. Tepat, tidak salah ketika dimasuki al. Huwa, masukkan al. Al huwa, oh salah. Berarti bukan nakiro huwa itu. Itu yang dimaksud dengan nakiro. Baik, sekarang kita masuk naat. Naat, bukan naat. Apa? Atop. Naat sudah kan? NATP. Yang apa? Membahas tentang? Oh, itu kan? Iya, betul, betul. Naat jumlah. Naat jumlah. Baik, kita bahas ini dulu tuh ya. Naat jumlah. Tuh, jadi keingatan. Itu terus dihapusnya. Sekarang kita bahas naat. Kita akan bahas NATB. Naat, tapi dalam bentuk jumlah. Berarti atop nanti ya. Karena ini penting. Pentingnya saat kita menemukan ada jumlah, ternyata dia sebagai naat. Berarti atop Sabtu depan. Mohon Sabtu depannya. Rihlahnya. Rihlah, ameng lah. Ameng. Naat. Itu biasanya dia akan sama dengan hal. Nah, di sini. Di kitab yang lain, karena di Ajurumiyah tidak ada. Nah, di sini ya. Bab naat.
Naat dalam bentuk jumlah. Dan naat itu tidak bisa dilepas dengan hal. Hal memang belum belajar yang nanti ke mansubatul asma yang 12 itu ya. Yang maf'ul yang 5 itu. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak. Nah, langsung HTM. Hal. Nah, hal itu. Hal, tamyiz, dan mustasna. Nah, hal. Di sini dijelaskan hal dan naat atau naat dan hal itu dua saudara. Tidak bisa dipisah. Kalau membicarakan hal, itu jangan melewati naat. Ketika kita bicara naat juga sama. Sama, kita bicarakan tentang hal. Karena bedanya sedikit. Kalau naat pasangannya apa? Man'ut. Kalau hal nanti pasangannya sohibul hal. Nanti kita jelaskan. Nah, kalau membicarakan tentang naat, naat itu kan sifat. Dia sifat yang menjelaskan sifat pasangan dia. Berarti man'ut ya. Naat man'ut. Jadi ketika ada naat, itu teh menjelaskan pasangannya, yaitu man'ut. Dan harus mutobik. Naat itu baik dari segi ma'rifah nakirohnya, makanya dibahas ma'rifah nakiroh di naat. Kalau Ustadz Aceng kan sebelum beliau menulisnya ya, ma'rifah nakiroh. Kalau ini kan setelah naat. Setelah naat, karena ada syarat harus mutobik ma'rifah dan nakiroh, maka di ajrumnya dijelaskan tentang ma'rifah nakiroh. Nah begini, kalau disebutkan jumlah itu ada dua, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Nah kalau jumlah ismiyah itu berarti terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah ismiyah berarti fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, cirinya begini, kalau ada jumlah ya, kalau ada jumlah terletak setelah isim nakiroh. Nah, ini sudah teorinya sudah muncul masuk. Kalau ada jumlah mau ismiyah mau fi'liyah terletak setelah isim nakiroh. Itu teorinya, silakan ditulis ya. Kalau ada jumlah apapun itu ya, yang penting jumlah ismi atau jumlah fi'liyah. Bahkan ulama menyebutkan jar majrur pun bisa ke sana. Tapi untuk sementara jumlah dulu ya. Kalau ada jumlah terletak setelah isim nakiroh, maka itu namanya naat. Itu namanya naat. Sebaliknya, hal. Berarti kalau hal ada jumlah terletak setelah isim, apa kalau hal? Ma'rifah. Biar paham ya. Lihat contoh yang gampang dulu. Ja'a rojulun. Ini apa? Fi'il. Ini? Nah, ini fa'il. Udah paham ini? Ja'a rojulun. Ada tambahan. Lihat. Yusabbihullaha. Yusabbihu bisa. Ja'a rojulun yusabbihullaha. Yusabbihu saja bisa ya. Yusabbihu. Biar terbayang. Ja'a rojulun yusabbihu. Ja'a apa? Fi'il. Fi'il. Rojulun fa'il. I'rabkan fa'il rojulun. Rojulun nah, sekarang ada
tersemat kata yusabbihu. Yusabbihu itu dari kata sabbaha, yusabbihu, terus masdarnya sabbaha yusabbihu di sini ya, tasbihan, tasbihan. Hilap deunya. Abong tos kanu mu'tal. Tasbihan. Apa artinya? Berarti sabbaha ini saja. Bertasbih. Lihat di situ. Ja'a rajulun yusabbihu. Ja'a rajulun yusabbihu. Ada jumlah. Lihat, ada jumlah setelah isim nakiroh. Setelah isim nakiroh. Ini nakiroh. Nakiroh. Ja'a rajulun yusabbihu. Berarti ini namanya apa? Na'tun. Nah, ini yang dimaksud na'at di dia. Berarti na'at ada jumlah. Mau ismnya mau fi'liyah. Ini jumlah apa? Yusabbihu. Jumlah fi'liyah. Ya, ini ada jumlah fi'liyah. Ketika ada jumlah terletak setelah lihat, setelah isim nakiroh, maka pastikan dia na'at. Kalau na'at kita artikan apa? Yang, dalam kurung yang gitu. Makanya kita lihat di sini, ja'a rajulun, telah datang seseorang atau seorang laki-laki yang yusabbihu apa artinya? Sedang bertasbih atau yang bertasbih, yang inilah yang dimaksud dengan na'at. Jadi kalau membicarakan na'at ketika ada jumlah, ingat fokusnya ini ya, jumlah. Kalau ada jumlah terletak setelah isim nakiroh, maka disebutlah dia na'at. Ada jumlah terletak setelah isim nakiroh, maka dia na'at. Satu. Itu banyak dalam Quran. Di hadis banyak juga. Hanya kita harus lihatnya itu jumlah. Ya. Kalau yang tadi kan, yang kemarin cukup begini, ja'a rajulun karimun, gitu ya. Yang kemarin ya. Ja'a telah datang, rajulun ini fa'ilnya karimun. Nah, lihat, karimun. Rajulun sebagai apa? Fa'il. Karimun sebagai na'at. Tuh, na'atnya yang mufrad, tunggal, mutobik, kelihatan tuh. Ini isim. Nah, ini berarti dia na'at. Ja'a rajulun karimun. Itu yang standar yang kemarin. Sekarang tambahannya ada bentuk jumlah. Ada bentuk jumlah. Maka kalau menemukan seperti ini, pastikan dia adalah na'at. Pastikan dia na'at. Nah, biar faham, ada hadis tentang investasi akhirat. Ada 3. Satu apa? Sodaqotun jariyatun. Sodaqotun jariyatun. Nah, ini jadi apa? Jariyatun na'at. Lihat kan mutobik. Sodaqotun jariyatun. Ciri na'at itu harus mutobik. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u. Terus apa? Yuntafa'u bihi. Lihat. Ini kan ilmun. Nakiroh. Ini nakiroh. Dan ternyata di depannya ada Nah, kalau ada isim, ada jumlah terletak setelah isim nakiroh, nah itu teorinya. Maka ini ini jabatannya sebagai na'at, tuh na'at. Ya. Berarti kita artikan apa? Yang.
Jadi dari mana ada kata yang? Karena sebagai naat. Jadi seseorang menerjemahkan teks itu, kalau mahir bahasa, dia akan tepat menerjemahkannya. Ilmun, ilmu, yunfa'u, tak pakai yang dimanfaatkan, bukan bermanfaat. Majhul. Intafa'a, yantafi'u, intifa'an, muntafi'un, muntafa'un, intafi' la tantafi' muntafa'un, muntafa'un, untufi'a. Tuh kan, yuntafa'u. Berarti di yuntafa'u di, bukan ber. Yuntafa'u dimanfaatkan. Oleh siapa? Tidak ada fa'il, siapapun. Bihi, terhadap ilmu tersebut. Oh, berarti yuntafa'u bihi sebagai naat. Kenapa sebagai naat? Ada jumlah terletak setelah roh. Tuh, ini sudah masuk. Ini mah mufrad, ini mah standar biasa, ini mah teori yang kemarin. Sodakotun jariyatun, nah, terus jelas ya mah naat. Makanya berbicara tentang sodakoh itu apa? Harta. Ini tentang apa? Ilmu. Kalau harta, naatnya sifat ya. Sifat harta cukup dengan mufrad saja, mengalir. Harta yang mengalir, cukup. Dan ini mufrad. Tapi kalau yang bab ilmu itu menggunakan fi'il, ada perbuatan. Fi'il itu perbuatan, kita menjemput ilmunya, belum memberikan manfaatnya, maka menggunakan fi'il ini yuntafa'u, naatnya. Berarti lebih berat ilmu itu dibanding harta. Yang paling berat harta ilmu. Paling berat harta ilmu. Anak. Kenapa? Teruskan. Walad solihun yad'u lahu. Baik. Mana isim nakirahnya? Waladun. Udah ketemu. Kemudian solihun seberapa? Naat. Yad'u lahu fi'il dah. Naat kedua, naat sani. Ini naat awal. Berarti lebih berat. Kalau yang bab sodakoh cukup naatnya satu, mufrad. Kalau ilmu yang bentuk jumlah, kalau anak naatnya dua, ya naat mufrad, ya naat jumlah. Berarti paling berat dibanding antara harta dan ilmu. Ini contoh, lihat real. Nabi bersabda ini waladin. Aslinya waladin ya. Waladin ila min salasin. Jadi badal. Sodakotin, jariyatin, ilmin, waladin, solihin. Begitu. Tapi karena ini di awal, kita mau marfukan. Waladun, anak. Pakai yang solih. Terus yang lagi. Anak yang solih yang mendoakan baginya atau kedua orang tuanya. Berarti belum cukup hanya solih, tapi mendoakan. Gitu. Waladin solihin yad'u lahu. Nah ini naat. Kenapa ini disebut naat bukan hal? Karena ada isim nakiro. Gitu. Karena ini berbicara tentang naat ya. Naat dan hal. Ini judulnya. Naat dan hal. Ini baru naat. Sok diemutan gerak. Oh itu teh geningan naat teh gitu itu. Mau jumlah ismiyah, mau jumlah fi'liyah. Kebetulan di sini semuanya jumlah fi'liyah ini mah. Ya ismiyah mah kantun gantos we. Abuhu goniyun misal, bapaknya kaya. Ja'a rajulun abuhu goniyun.
telah datang seseorang yang bapaknya kaya, itu naat sama, tapi jumlah ismiyah. Waladun solihun yad'ulahu, dia badal. Ini karena hadisnya saya potong ya. Kan begini aslinya, idza matabnu adama atau idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Tak ada salasinnya. Ini badal semuanya. Sodakotin badal ke salasin. Ilmu au pakai au itu ya. Pakai au. Au mah berarti huruf atop. Kita belum belajar atop di yang tadi ya. Ada au atop, berarti atop itu au di situ. Maktuf nanti istilahnya. Jadi ilmin maktuf ke sodakotin atau sodakotun di sini. Waladin ke sodakotin. Semuanya ke sodakoh. Hanya sodakot di hadis itu setelah pembagian. Ada 3, yaitu, nah itu pembagian. Jadi memang kalau melihat dalam teks itu akan ketemu pasti ya, ya jumlah, tapi ada isim nakiro. Nah, zauk ya, rasa bahasa kita sementara apa namanya, naat, nakiro, isim nakiro. Baik, sekarang masuk ke hal. Oh ya, silakan yang mau ditanyakan. Baik, saya bacakan. Ja'a rajulun dhahikun. Ja'a rajulun dhahikun. Dhahikun itu yang tertawa. Rajulun sebagai apa? Fa'il. Dhahikun. Ja'a rajulun dhahikun. Naat, betul. Berarti artinya apa? Telah datang seorang yang dhahikun apa? Tertawa. Telah datang seorang yang tertawa. Ceria gitu. Dhahik. Kalau senyum tabasum beda. Tabasum, mutabassimun. Ja'a rajulun mutabassimun. Telah datang seseorang yang tersenyum. Ima yang tertawa itu. Tapi munya kakak kenaon? Kohah, mukohkihun. Kan kamu tawa 3 ya. 1 tabassum, kedua ini dhahik, baru ketiga kohah. Kohah itu kan terbahak-bahak. Hanya Nabi mah hanya 2 ya, tabassum dan dhahik, kamu tawanya. Tidak pernah kohah. Urang mah justru kohah wae gitu. Kohah wae. Ciri kohah itu sa RT apal urang keur seserian ya. Nah itu sa-RT. Pokoknya itu koha. Entahlah ya, karena memang kasratud dhahik tumitul qalba. Itu jumlah ismiyah tuh. Kasratud dhahiki, banyak tertawa, tumi itu mubtada, tumitul qalba itu khobar, akan mematikan qalbu. Tapi bukan tidak boleh. Tertawa silakan, tapi jangan setiap hari. Baik, ada pertanyaan untuk naat. Jadi ciri khasnya apa? Kalau ada jumlah, mau jumlah fi'il, jumlah ismiyah terletak setelah isim nakiro, pastikan dia sebagai naat. Nah, cara i'rabnya
Cari i'rabnya ya. Beda dengan yang awal. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini karimun. Karimun jadi apa? Na'tun. Berarti karimun na'tun marfu'un wa alamatu rafihi. Itu mah begitu. Jariyatin. Jariyatun lah di sini ya. I'rabkan jariyatun. Jariyatun na'tun. Nah, sekarang yang ini juga yang ini itu cara itu diirobkan dulu standar biasa. Standar biasa. Maksud standar biasa yuntafa'u yad'u, dia irob saja biasa. Yusabbihu, nah yang ini nih. Yusabbihu di irobnya kan dia fi'il apa? Nah, jadi kita irobnya begini, standar dulu. Yusabbihu apa? Fi'lun, terus mudhari'un, marfu'un, terus belum alamatu litajar rudihi anin nasibi. Tambah ini ya, kalau dia marfu tambah ini litajar rudihi anin nasibi wal jazimi, baru alamatu wa alamatu, terus ya ini ya, nah ini ad-dhammatu. Nah, titik. Nah, sekarang langsung jumlah. Wal jumlatu fi'liyatu. Ini kan? Nah, tulis tapi di garis baru ya. Wal jumlatul fi'liyatu. Nah, dia sebagai apa tadi? Naat ke sini kan? Ini apa? Marfu ya. Nah, wal jumlatul fi'liyatu fi mahali. Fi mahali apa kalau naat di sini? Fi mahali raf'in, fi mahali raf'in na'tun. Nah, ini ada tambahannya begini di akhir. Tapi garis baru ini i'rabkan semua standar biasa, ini juga standar biasa, ini juga standar biasa. Maka saat nanti mengi'rab, ini munculkan ini, tapi di akhir dengan ini, wal jumlatu. Nah, ini ya. Wal jumlatul fi'liyatu titik 2 atau langsungnya boleh. Wal jumlatul fi'liyatu, mau sebut ini bisa yusabbihu, silakan dalam kurung yusabbihu, boleh. Wal jumlatul fi'liyatu atau wal jumlatu yusabbihu, bebas ya. Fi mahalli raf'in na'tun, titik. Nah, ini cara i'rabnya. Gitu ya. Na'at. Ingat, nanti sandingkan dengan hal. Harus nantinya. Nah, itu digilakan sakadik jadi hal. Beda sedikit saja. Yang mana? Oh iya, fa'il ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu. Nah, itu tambahkan. Tambahkan itu ya. Wa fa'iluhu, kan setiap fi'il harus ada fa'il. I'rabkan yusabbihu 1 2 3. Raf'ihi ad-dhammatu. Tambahkan wa fa'iluhu, terus dhamirun mustatirun, terus jawazan wujuban, jawazan taqdiruhu
huwa. Baru ke situ ya. Nah, langsung wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in na'tun. Bab i'rab jumlah tidak ada, tapi karena ini masuk sebagai na'at, dia ada fi mahali pada posisi. Kalau ini rojulan berarti fi mahali nasbin ya. Rojulin fi mahali jarin. Tinggal ganti ja'a dengan ro'a itu. Ro'a itu rojulan yusabihu. Oh, berarti fi mahali apa? Nasbin. Marortu ganti. Marortu bi rojulin yusabihu. Berarti yusabihu karena rojulin fi mahali jarin. Naat tapi tetap. Yaitu difahami tentang naat dalam bentuk jumlah. Ciri khasnya apa? Nakiroh. Kalau ingin hal, tambahkan alif lam sok gerak. Tuh, ja'ar rajulu yusabihu, ada jumlah setelah ma'rifah. Oh kan iya gitu. Itu balikin. Dibalik. Ja'ar rajulu gitu. Seperti ini ya, lihat. Dirubah sedikit. Ja'ar rajulu, lihat. Ada alif lam. Yusab bihu, oh berarti ini bukan jadi naat, tapi apa? Hal, karena ada ini ja'ar rajulu, pokoknya dia ma'rifah intinya. Ja'ar rajulu yusabihu, telah datang seseorang. Kalau hal itu artikan bukan yang, tapi dalam keadaan. Itu bedanya. Sedang gitu. Telah datang seseorang dalam keadaan bertasbih. Jadi sampai subhanallah datang orang itu. Nah, dia sedang bertasbih, berarti gunakan isim ma'rifah. Jadi hal dia jadi hal. Ustaz, jangan rojulun, ganti dengan zaidun, sama saja. Ja'a Zaidun yusabbihu. Oh, sama ini juga ma'rifah ini kan. Ini ma'rifah. Jadi kalau ada jumlah setelah ma'rifah namanya hal. Hal gitu. Hal itu nasab fi mahali nasbin, hal. Tapi hal kan belum, kita baru naat. Tapi kenapa disebut-sebut hal? Karena hal itu seperti itu keadaan, pasangan sahibul hal. Ja'a rajulun dhahikun sebagai apa? Nah, sekarang ja'ar rajulu dhahikan. Hal itu mansub ya, HTM, hal. Kalau naat tergantung. Nah, itu sebagai tambahan ya. Hal. Tapi nanti pendalaman di hal ada. Tapi untuk sementara yang dinamakan dengan naat itu untuk jumlah, ada jumlah setelah isim nakiro, namanya naat. Tapi kalau ada jumlah setelah isim ma'rifah, jangan disebut naat, tapi hal. Apa ya contohnya? Di Quran. Apa ya? Hal-hal. Pokoknya dia isim ma'rifah gitu. Dia isim ma'rifah, kemudian ada jumlah hal. Tapi kalau nakiro di depannya ada jumlah, berarti naat. Intinya begitulah, nanti cari saja dalam Quran. Itu yang bisa ditambahkan untuk naat dalam bentuk jumlah. Kesimpulannya, kalau ada jumlah disimpan setelah isim nakiro,
Nah, pastikan dia sebagai naat. Cara i'rabnya, i'rab jumlah dulu. Kalau jumlah ismiyah mubtada khobar, kalau jumlah fi'liyah fi'il fa'il, atau kalau yang fi'il majhul naibul fa'il seperti yuntafa'u. Nah, itu silakan i'rabkan. Nanti dipungkas dengan itu. Wal jumlatu titik-titik fi mahali apa? Na'tun. Itu tambahannya. Untuk hal belum ya, belum diperdalam untuk hal. Tapi insya Allah nanti masuk ke kajian hal akan kita ulang kembali. Itu yang dapat dibacakan tambahan ya, bukan di ajurumiyah ini ya, tapi kita dibuka di kitab Nahwu Shogir. Karangan Profesor Dr. Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni hafizahullahu taala. Beliau profesor doktornya di bidang nahwu. Urang mah sana aja. Profesor doktornya di nahwu sorob gitu. Orang Arab dehnya. Profesor doktornya teh, mungkin beliau itu. Ada di YouTube. Itu ya. Sebelum dipungkas, ikhwan akhwat, mangga yang mau didiskusikan. Hal itu nanti kalau naat kan pasangannya man'ut. Kalau hal itu seperti tadi apa itu ja'ar rajulu, apa tadi deh? Yusabbihu ya. Ja'ar rajulu yusabbihu. Halnya kan yusabbihu. Halnya kan keadaan. Menjelaskan yang punya keadaan itu. Menjelaskan yang punya keadaan. Kan ini hal. Nah ini nih. Ini hal. Ini hal. Maka pasangan hal itu kan rajul yang ini atau Zaid. Ini namanya pemilik keadaan, sohibul hal namanya. Kalau hal pasangannya sohibul hal. Kalau naat ini naat ya, ini naat pasangannya ini man'ut, ini man'ut. Naat dengan man'ut, kalau hal dengan sohibul hal. Tapi hal itu mansub ya, hal itu mansub. Mau mufrad, mau ini dia mansub. Harus mansub, tidak boleh marfu karena dia itu masuk ke mansubatul asma hal itu. Nanti kita belajar ada 12 ya. Hal. Jangan terjebak dengan marfu mansub di fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau diawali dengan huruf nasab, an, lan, idzan, kai, jadi mansub. Kalau diawali dengan huruf jazm, lam, lama, dan kawan-kawan, jadi majzum. Kalau sedangkan yusabihu kan sebelumnya tidak ada nasab dan jazm, makanya dia tetap marfu. Makanya harus muncul litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, harus begitu. Jadi jangan terjebak itu. Kan itu kenyataannya yusabbihu tidak ada lam. Lam yusabbih. Tidak ada lan yusabbiha karena tidak ada, tetap marfu'un litajarrudihi amin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Memang tidak, karena kan litajarrudihi kosong. Iya, kalau mufrad ini kan jumlah. Kalau jumlah mah semuanya tidak akan ada itu. Nah, kalau jumlahnya lihat mau marfu, mau mansub, mau majzum, terserah. Tapi yang jelas ini kan tidak ada. Kalau lam bisa saja. Ja'a rajulun lam yusabbih, bisa. Telah datang seseorang yang tidak bertasbih kepada Allah, bisa. Tapi kan ini contohnya yang bertasbih.
Makanya tergantung mau masuk ke mana dan sesuaikan. Yusabbihu itu ke rojulun. Sohibul halnya itu kan rojulun. Ar-rojulu bukan rojulun. Ar-rojulu sohibul hal. Kalau rojulun naat. Tidak ditentukan. Kecuali kalau mufrad pasti mansub ya. Ja'a Muhammadun. Misal. Ja'a Muhammadun dohikan. Itu kan masuk. Telah datang Muhammad dohikan. Kenapa mansub? Oh, dalam keadaan tertawa. Tapi hal mah belum dibahas ya. Karena tadi ada pertanyaan, ya dibahas sedikit, tapi kita fokus yang naat. Intinya naat itu secara gampangnya kalau mufrad, maksudnya mufrad tunggal ya. Itu mah jelas seperti yang sudah kita bahas di awal. Sekarang tambahannya naat dalam bentuk jumlah. Ciri khasnya apa? Sebelumnya ada isim nakiro. Tahu isim ma'rifah, tahu isim nakiro kalau kita paham daim al mumun 7 itu. Tong al hungkul tuh Zaidun juga masuk. Kadang jar majrur masuk. Ja'a rajulun min aqsal Madinah di Quran tuh. Ja'a rajulun. Ja'a rajulun, ja'a fi'il. Rajulun apa? Fa'il. Tak ada min aqsa jar majrur. Itu pasti yang telah datang seseorang yang dari ujung kota. Itu pasti naat pasti ya. Jar majrur kan itu ada jumlah ya. Ada jumlah setelah isim nakiro. Sekarang bisa tambahkan ada syibhu jumlah setelah isim nakirho. Berarti naat. Yang. Gitu ya. Belum di kelas ini. Tapi tadi ayat Bu Anas saya tadi teh. Anaknya Lita Jarudi itu semula nyambung dah. Belum itu. Pak Enes, belum. Yang fi'il mudhari, kalau fi'il madi ya, oh berarti nanti kita inikan ya. Berarti nanti kita sematkan di sorop ya. Bukan Sabtu depan kan rihlah, Sabtu depannya lagi. Nah, kita sematkan mengi'rab fi'il mudhari. Kalau madi dan amr mah gampang, itu mah kan mabni. Ini yang sulit memang fi'il mudhari. Insyaallah nanti kita bahas. Itu pertemuannya sekali pertemuan karena dibagi 3 fi'il mudhari. Ada sahih akhir, mutal akhir dan af'alul khamsah. Baik, itu dulu yang bisa disampaikan. Insyaallah Sabtu depan ya kita rihlah. Mudah-mudahan bisa ya haladir. Sabtu depannya itu biasa sok libur itu teh. Libur mau pateni. Janganlah ya. Oke, saya cek dulu. Oh iya, tetap masuk lah ya. Jadi Sabtu depan rila, Sabtu depannya kan tanggal 1 November. Tanggal 1 November masuk. Yang libur itu, tapi yang ini ya, muntahi tidak libur. Yang untuk mutawasid nanti liburnya itu di tanggal 8. Nah, tanya. Jadi tanggal 1 November mah tetap masuk. Tanggal 8 November khusus mutawasid saja. Muntahi mubtadi tetap masuk. Ya, tolong disamikan ya. Tolong disamikan karena qadarullah tanggal 8 pagi November pagi itu kekeh gitu. Ada yang tadinya sudah ditolak qadarullah harus ini ya. Tanggal 8. Jadi setelah rihlah masuk tanggal 1 November tetap masuk ya. Nah, yang mutawasid kalau ingin liburan tanggal 8 November. Khusus mutawasid saja ya. Yang libur.
Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Enas punten.